Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofa Salsabila Ratnawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel berjudul Nature Inspired Materials as Sustainable Electrodes for Energy Storage Device Recent Trends the Future Aesthetics. Baik, jadi hari ini kita akan membahas sebuah inovasi menarik di dunia energi, yaitu superkapasitor. Seperti yang kita lihat pada gambar, superkapasitor adalah komponen elektronik yang memiliki kemampuan unik, yaitu mengisi dan melepaskan energi dengan sangat cepat. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tinggi dan waktu singkat, seperti pada perangkat elektronik portable atau kendaraan listrik. Nah, yang lebih menarik lagi adalah perkembangan terbaru dari teknologi superkapasitor ini. Saat ini, para peneliti sedang gencar melakukan riset untuk menggunakan bahan-bahan alami seperti elektroda pada superkapasitor. Mengapa bahan alami? Karena bahan-bahan itu memiliki keunggulan seperti ramah lingkungan, berlimpah di alam, biaya produksi yang lebih rendah, dan sebagainya. Dengan kata lain, penggunaan bahan alami pada superkapasitor tidak hanya meningkatkan kinerja perangkat, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang poin penting yang akan dikulik dalam isi artikel kali ini. Yang pertama ada peran elektroda. Elektroda merupakan komponen kunci dalam sebuah perangkat elektronik, khususnya dalam penyimpanan energi. Bayangkan jika elektroda sebagai buah kutub baterai, semakin baik material elektroda, maka semakin efisien penyimpanan energi yang dihasilkan. Selanjutnya ada bahan alami sebagai alternatif. Nah, saat ini para ilmuwan sedang gencar meneliti penggunaan bahan alami sebagai pengganti bahan sintetis pada elektroda. Kenapa begitu? Karena bahan alami memiliki banyak keunggulan, seperti ketersediaan yang melimpah, ramah lingkungan, dan seringkali memiliki sifat unik yang dapat meningkatkan kinerja perangkat. Selanjutnya ada keunggulan bahan alami. Nah, keunggulan bahan alami akan kita bahas di dalam sini. Jadi apa aja sih keunggulan spesifik dari bahan alami? Bahan alami itu sering memiliki struktur pori yang luas, terus sangat baik untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu, bahan alami juga cenderung lebih fleksibel dan ringan dibandingkan bahan sintetis. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas tantangan dan pengembangan dalam pengembangan elektroda berdasarkan bahan alami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang dari artikel ini. Nah, pertama ada kebutuhan akan energi terbarukan. Jadi, perkembangan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin telah membuka peluang untuk menghasilkan energi bersih. Namun, fluktuasi produk energi dari sumber ini membutuhkan sistem penyimpanan energi yang handal. Dan kedua, yaitu membutuhkan penyimpanan energi atau superkapasitor. Nah, superkapasitor dengan kemampuan pengisian dan pengosongan daya yang tepat menjadi solusi yang menarik untuk mengatasi tantangan ini. Superkapasitor dapat menyimpan energi dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan melepaskannya kembali ketika dibutuhkan. Selanjutnya yaitu membutuhkan uji bahan untuk meningkatkan efisiensi. Untuk meningkatkan kinerja superkapasitor, para peneliti terus mencari bahan-bahan baru yang memiliki kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar. Salah satunya dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup. Contohnya seperti karbon dari biomasa, selulosa, kitin, itu dianggap sebagai kandidat yang potensial. Nah, tujuan dari review artikel ini adalah untuk mengetahui peluang bahan alami sebagai elektroda kapasitor guna mengatasi keterbatasan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai poin penting pada slide ini, yaitu keberlanjutan. Nah, penggunaan bahan alami seperti elektroda punya implikasi yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Pertama, bahan alami berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui. Ini berarti kita tidak perlu khawatir akan kelangkaan bahan baku seperti yang sering terjadi pada bahan sintetis ataupun bahan-bahan seperti minyak bumi dan sebagainya. Lalu kedua, proses produksi bahan alami umumnya lebih ramah lingkungan karena
Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses cenderung lebih sedikit dan kurang berbahaya. Selain itu, limbah yang dihasilkan juga lebih mudah dikelola dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Yang ketiga, penggunaan bahan alami dapat mengurangi ketergantungan kita pada sintetis yang seringkali berasal dari sumber daya fosil. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, kita dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat perubahan iklim. Selanjutnya juga kinerja yang baik dari bahan alami menjadi potensi untuk mengembangkan elektroda dari bahan alami. Nah, uh, lalu di sini kita akan menyoroti pentingnya penggunaan bahan alami dalam pengembangan teknologi superkapasitor. Jadi, kebutuhan akan solusi energi berkelanjutan, yaitu meningkatkan permintaan energi dan kesadaran akan pentingnya lingkungan, mendorong kita untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih bersih. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi pilihan yang menarik. Tapi, produksi energi dari sumber-sumber ini bersifat fluktuatif. Disinilah peran superkapasitor sangat penting, yaitu untuk menyimpan energi berlebih saat produksi tinggi dan melepaskannya saat dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu performa tinggi. Superkapasitor ini punya kemampuan mengisi dan mengosongkan daya dengan sangat cepat, serta memiliki siklus hidup yang panjang. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti kendaraan listrik dan perangkat elektronik portable. Selanjutnya, yaitu potensi bahan alami. Bahan alami seperti karbon dari biomasa, selulosa, kitin itu punya potensi besar untuk digunakan sebagai elektroda berkapasitor atau elektroda superkapasitor. Bahan-bahan ini memiliki struktur pori yang luas yang sangat baik untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu, bahan alami juga cenderung lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, slide ini kita akan membahas tentang beberapa tantangan yang masih kita hadapi dalam penggunaan bahan alami sebagai elektroda superkapasitor. Nah, seperti yang kita tahu, bahan alami memiliki potensi besar sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan sintetis. Tapi, untuk dapat mengimplementasikan bahan alami secara luas, kita masih perlu mengatasi beberapa kendala. Yang pertama yaitu optimasi kerja. Nah, salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kinerja bahan alami. Kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan energi dan siklus hidup bahan alami agar dapat bersaing dan dengan bahan sintetis. Selanjutnya yaitu skalabilitas. Tantangan lainnya adalah bagaimana memproduksi bahan alami dalam skala besar dengan biaya yang efisien. Kita perlu mengembangkan metode produksi yang dapat menghasilkan bahan alami secara massal tanpa mengorbankan kualitas. Nah, yang ketiga yaitu biaya produksi. Saat ini, biaya produksi bahan alami cenderung lebih tinggi dibandingkan bahan sintetis. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi untuk menurunkan biaya produksi agar bahan alami menjadi lebih kompetitif. Nah, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kerjasama antara akademisi, industri, dan pemerintah. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan teknologi yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana elektroda ini terinspirasi dari bahan-bahan atau makhluk-makhluk yang ada di alam sekitar. Karena inspirasi dari makhluk alam sekitar bisa jadi meningkatkan efektivitas elektroda yang bekerja. Jadi, alam telah berevolusi selama jutaan tahun, menghasilkan berbagai struktur dan material yang sangat efisien. Kita dapat belajar banyak dari alam untuk menciptakan teknologi yang lebih baik. Nah, pertama, inspirasinya itu ada struktur daun. Daun memiliki jaringan pembuluh yang kompleks yang berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi. Struktur ini menginspirasi kita untuk menciptakan elektroda dengan luas permukaan yang besar, sehingga meningkatkan kapasitor penyimpanan energi. Selanjutnya ada struktur karang. Karang punya struktur berpori yang unik. Pori-pori ini memungkinkan air laut mengalir
dan membawa nutrisi ke dalam kanal. Struktur ini dapat ditiru untuk menciptakan elektroda dengan pori-pori yang saling terhubung, sehingga ion dapat bergerak dengan lebih bebas dan meningkatkan kinerja elektroda. Selanjutnya ada melanin. Melanin adalah pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Selain itu, melanin juga memiliki sifat konduktif. Sifat ini dapat dimanfaatkan untuk membuat polimer konduktif yang dapat digunakan sebagai elektroda. Selanjutnya ada nanoselulosa. Nah, nanoselulosa adalah serat selulosa yang sangat kecil. Bahan ini punya luas permukaan yang sangat tinggi dan sifat mekanik yang baik. Nanoselulosa dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat elektroda dengan kinerja yang tinggi. Oke, selanjutnya ada serat sutra. Nah, serat sutra, kelembutan dan kekuatan serat sutra itu menginspirasi kita untuk menciptakan elektroda yang fleksibel dan tahan lama. Bayangkan perangkat elektronik yang dapat dilipat dan dikenalkan dengan nyaman. Semua berkat inovasi yang terinspirasi dari alam. Selanjutnya ada kayu. Nah, kayu yang merupakan bahan bangunan utama sejak zaman dulu ternyata punya potensi besar sebagai bahan elektroda. Dengan mengubah kayu menjadi karbon aktif, kita mendapatkan material dengan luas permukaan yang sangat luas, memungkinkan penyimpanan energi yang lebih efisien. Selanjutnya ada bambu. Nah, struktur tubular bambu yang kuat dan ringan menginspirasi kita untuk menciptakan nanotube karbon. Material ini punya konduktivitas listrik yang sangat tinggi, membuatnya sangat cocok untuk aplikasi elektronik. Selanjutnya ada daun teratai. Sifat daun teratai yang menolak air menginspirasi kita untuk menciptakan permukaan elektroda yang tahan terhadap korosi dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada enzim dan mikroorganisme. Nah, alam telah mengembangkan enzim dan mikroorganisme dengan kemampuan katalitik yang luar biasa. Kita dapat memanfaatkan kemampuan ini untuk meningkatkan efisiensi reaksi elektrokimia dalam baterai dan superkapasitor. Dengan terinspirasi dari alam, kita tidak hanya menciptakan teknologi yang lebih baik, tapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, selanjutnya slide ini menggambarkan bagaimana kita bisa belajar dari alam untuk menciptakan teknologi yang lebih baik. Dalam hal ini, kita akan membahas bagaimana prinsip biomimikri diterapkan dalam desain elektroda superkapasitor. Nah, seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu, struktur daun dan karang yang berlapis-lapis menginspirasi kita untuk membuat elektroda dengan luas permukaan yang sangat besar. Luas permukaan yang besar ini memungkinkan penyimpanan muatan yang lebih banyak. Lalu ada juga karbon yang berasal dari alam. Nah, bahan alami seperti karbon dari kayu, tempurung kelapa, dan serat alami lainnya mempunyai pori-pori yang luas dan konduktivitas yang baik sehingga cocok untuk digunakan sebagai elektroda. Lalu selanjutnya ada biomolekul dan enzim. Molekul biologis seperti enzim dapat meningkatkan transfer muatan dan penyimpanan energi dalam elektroda. Selanjutnya ada nanomaterial terinspirasi alam. Struktur nanomaterial seperti di atom atau daun tanaman dapat ditiru untuk menciptakan elektroda dengan luas permukaan yang sangat besar dan efisiensi ion yang tinggi. Selanjutnya ada mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme dapat membentuk biofilm yang dapat digunakan sebagai lapisan pada elektroda. Biofilm ini dapat meningkatkan kinerja elektroda dan memberikan sifat antibakteri. Nah, selanjutnya juga ada sistem alami. Sistem biologis seperti ikan sidat yang menghasilkan listrik menginspirasi pengembangan baterai biologis. Nah, oke, di sini kita akan menyoroti keuntungan luar biasa dari penerapan prinsip biomimikri dalam desain elektroda superkapasitor. Nah, jadi yang pertama itu ada kinerja yang lebih baik. Elektroda yang terinspirasi dari alam seringkali punya kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar, daya tahan yang lebih tinggi, dan kecepatan pengisian yang lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh struktur pori yang unik, luas permukaan yang besar, dan sifat konduktivitas yang tinggi dari bahan alami.
lalu juga ramah lingkungan. Bahan alami yang digunakan dalam elektroda ini umumnya berasal dari sumber daya yang berkelanjutan dan mudah terurai. Selain itu, proses produksi bahan alami cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetis. Nah, selanjutnya juga ada fleksibilitas dan adaptasi. Elektroda yang terbuat dari bahan alami seringkali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai bentuk. Hal ini memungkinkan pengembangan baterai dengan bentuk yang lebih inovatif dan dapat diaplikasikan pada berbagai perangkat. Nah, dengan demikian, biomimikri tidak hanya memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah energi, tapi juga bisa menjadikan pengembangan itu lebih baik. Nah, selanjutnya, slide ini akan membahas tentang potensi luar biasa dari penerapan prinsip biomimikri dalam desain elektroda superkapasitor. Nah, jadi ada beberapa penerapan-penerapan yang bisa kita ambil atau bisa kita rancang dari sekarang untuk di masa depan. Yang pertama itu ada penyimpanan energi terbarukan, fluktuasi produk energi dari sumber terbarukan seperti matahari dan angin itu butuh sistem penyimpanan energi yang efisien karena kadang-kadang eh, pembangkit listrik tenaga angin atau matahari itu sering over over make energy gitu. Jadi penyimpanan kapasitornya tuh kurang besar dan akan menyebabkan terbuangnya energi. Nah, dengan kapasitor atau tempat penyimpanan ini, elektroda yang terinspirasi dari alam dengan kapasitas penyimpanan yang tinggi dan siklus hidup yang panjang dapat menjadi solusi yang ideal. Selanjutnya ada perangkat elektronik portable. Permintaan akan perangkat elektronik yang semakin tipis dan ringan mendorong kebutuhan akan komponen yang lebih efisien. Elektroda yang ringan dan fleksibel dapat digunakan untuk menciptakan perangkat elektronik yang lebih inovatif. Selanjutnya ada kendaraan listrik. Salah satu kendala utama dalam pengembangan kendaraan listrik itu adalah jarak tempuh yang terbatas. Elektroda dengan kepadatan energi yang tinggi dapat meningkatkan jangkauan kendaraan listrik dan mempercepat adopsi transportasi listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas interaksi penting antara elektroda dan elektrolit dalam sistem elektrokimia. Nah, interaksi ini adalah fondasi dari bagaimana perangkat seperti baterai dan superkapasitor bekerja. Oke, jadi kenapa sih interaksi ini tuh penting? Yang pertama, eh, ada pemisahan muatan. Oke, ketika elektroda dicelupkan ke dalam elektrolit, terjadi pemisahan muatan antara elektroda dan ion-ion dalam elektrolit. Hal ini menciptakan medan listrik di antarmuka. Nah, selanjutnya itu ada transfer ion. Nah, ion-ion dapat bergerak bebas antara elektroda dan elektrolit, memungkinkan aliran arus listrik. Yang ketiga, ada pembentukan lapisan ganda listrik. Nah, di antara muka elektroda elektrolit terbentuk lapisan ganda listrik. Lapisan ini terdiri dari lapisan ion yang terabsorpsi pada permukaan elektroda dan lapisan ion yang terdistribusi di dalam elektrolit. Lapisan ganda listrik ini berperan penting dalam penyimpanan energi. Nah, di sini juga ada tantangan dan solusi yang terjadi. Salah satu tantangan utama adalah merancang material elektroda dan elektrolit yang punya keseimbangan antara konduktivitas ionik dan stabilitas mekanik. Selain itu, memahami mekanisme interaksi pada tingkat atomik akan sangat membantu dalam merancang material baru dengan kinerja yang lebih baik. Oke, lalu kita akan membahas tentang pendekatan untuk meningkatkan interaksi elektroda elektrolit. Yang pertama adalah menggunakan material nanostruktur.
Jadi, material seperti grafen atau nanotub karbon memiliki luas permukaan yang sangat besar, memungkinkan lebih banyak ion untuk berinteraksi dengan elektroda. Yang kedua ada elektrolit atau menggunakan elektrolit yang sesuai. Pemilihan elektrolit yang tepat, baik dari segi jenis ion maupun viskositas, sangat penting untuk memastikan konduktivitas ion yang tinggi dan stabilitas elektroda. Selain itu juga ada desain elektroda. Nah, desain pori-pori pada elektroda, ketebalan lapisan aktif, dan penggunaan bahan aditif dapat mempengaruhi kinerja elektroda secara signifikan. Nah, contoh penerapannya itu ada di superkapasitor dan baterai lithium ion. Pada superkapasitor, interaksi antara elektroda karbon aktif dan elektrolit ionik membentuk lapisan ganda listrik yang memungkinkan penyimpanan energi. Kalau misalnya di baterai lithium, itu interaksi antara ion lithium dengan elektroda grafit dan oksida logam memainkan peran penting dalam proses penyimpanan dan pelepasan energi. Nah, dengan mekanisme interaksi ini dan menerapkan strategi yang tepat, kita tuh bisa mengembangkan perangkat elektrokimia dengan kinerja yang lebih baik seperti baterai dengan kapasitas lebih besar, superkapasitor dengan daya yang lebih tinggi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana superkapasitor menyimpan energi. Proses ini melibatkan interaksi antara elektroda dan elektrolit. Nah, jadi gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya yang pertama ada pembentukan lapisan ganda listrik. Ketika elektroda dicelupkan ke dalam elektrolit, terbentuk lapisan ganda listrik di permukaan elektroda. Nah, lapisan ini terbentuk karena adanya interaksi antara ion-ion dalam elektrolit dengan permukaan elektroda. Selanjutnya ada adsorpsi ion. Nah, ion-ion dalam elektrolit nempel pada permukaan elektroda dan membentuk lapisan muatan positif dan negatif. Selanjutnya ada penyimpanan muatan. Nah, energi listrik disimpan dalam bentuk muatan listrik yang terakumulasi pada lapisan ganda ini. Nah, dengan memahami proses penyimpanan muatan dalam superkapasitor, kita tuh dapat merancang material elektroda dan elektrolit yang lebih baik gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana superkapasitor uh, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari superkapasitor sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu pertama ada luas permukaan. Nah, semakin luas permukaan elektroda, semakin banyak ion yang dapat nempel, sehingga meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Yang kedua, ada konduktivitas elektrolit. Nah, elektrolit yang baik itu harus punya konduktivitas ion yang tinggi agar pergerakan ion lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu struktur porositas elektroda. Nah, struktur pori yang optimal memungkinkan ion lebih mudah mencapai permukaan elektroda sehingga meningkatkan kinerja dari kapasitor itu atau kinerja dari superkapasitor tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang peningkatan kinerja pada superkapasitor. Bagaimana sih cara meningkatkan kinerja cukup superkapasitor? Nah, slide ini itu akan menjelaskan gimana cara meningkatkan kinerja superkapasitor ya tadi yang aku udah jelasin. Nah, jadi yang pertama untuk meningkatkan kinerja superkapasitor kita tuh perlu memperhatikan beberapa hal. Atau juga proses ini tuh proses penyimpanan energi tadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama itu ada material elektroda. Nah, material elektroda dengan luas permukaan yang besar menyediakan lebih banyak area untuk pembentukan lapisan ganda listrik. Nah, material seperti karbon aktif, grafen, dan polimer konduktif sangat cocok untuk aplikasi ini. Selanjutnya ada elektrolit. Elektrolit bertindak sebagai media penghantar ion. Elektrolit dapat konduktivitas ion tinggi, akan mempercepat proses transfer muatan, meningkatkan efisiensi superkapasitor. Selanjutnya ada struktur elektroda. Nah, desain struktur elektroda yang optimal seperti struktur berpori atau berlapis memungkinkan akses ion yang lebih baik ke permukaan elektroda, sehingga meningkatkan kapasitas penyimpanan. Nah, dengan mengoptimalkan ketiga faktor di atas, kita dapat merancang
superkapasitor dengan kinerja yang lebih baik, seperti kapasitas penyimpanan yang lebih besar, daya yang lebih tinggi, dan siklus hidup yang lebih panjang. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tantangan dan solusi di masa depan untuk superkapasitor sendiri. Nah, tantangan utama itu ada kapasitas energi rendah. Nah, salah satu kendala utama superkapasitor adalah kapasitas penyimpanan energi yang masih lebih rendah dibandingkan baterai. Solusinya itu adalah peningkatan kinerja. Para peneliti terus berupaya meningkatkan kinerja superkapasitor dengan mengembangkan material elektroda baru, mengoptimalkan desain elektroda, dan menggunakan elektrolit yang lebih baik. Juga ada penggunaan elektrolit dengan konduktivitas ion yang tinggi dan jendela potensial yang lebih lebar meningkatkan efisiensi superkapasitor. Oke, selanjutnya kita akan membahas tantangan yang lebih spesifik untuk kapasitor atau superkapasitor ini. Nah, yang pertama itu ada kompatibilitas material. Untuk memilih material elektroda dan elektrolit yang cocok sangat penting. Kalau misalnya tidak, bisa terjadi reaksi yang merusak dan mengurangi kinerja superkapasitor. Yang kedua itu adalah transport ion yang efisien. Ion harus bergerak dengan cepat dan efisien antara elektroda dan elektrolit agar proses pengisian dan pengosongan berjalan lancar. Selanjutnya ada luas permukaan elektroda. Luas permukaan elektroda yang besar sangat penting untuk menyimpan lebih banyak energi, tapi menjaga luas permukaan ini dalam jangka panjang lumayan sulit gitu. Jadi selanjutnya itu juga ada pembahasan elektroda. Nah, elektrolit harus membasahi seluruh permukaan elektrolit secara merata agar ion dapat bergerak bebas dan meningkatkan kinerja. Lalu stabilitas jangka panjang, superkapasitor harus dapat bekerja dalam berbagai kondisi tanpa mengalami penurunan kinerja. Dan yang selanjutnya ada pemilihan atau pilihan elektrolit. Pemilih elektrolit yang tepat sangat penting. Nah, elektrolit berbasis air lebih aman, tapi batasan tegangannya rendah. Elektrolit organik bisa memberikan tegangan lebih tinggi, tapi lebih mudah terbakar. Jadi ada banyak pertimbangan untuk memilih elektrolit dalam pembuatan superkapasitor ini. Selanjutnya juga ada reaksi redoks. Nah, beberapa material elektroda mengalami reaksi redoks yang dapat mempengaruhi stabilitas jangka panjang. Mengelola reaksi ini sambil memaksimalkan kapasitas penyimpanan itu adalah sebuah tantangan yang baru gitu. Selanjutnya ada skalabilitas manufaktur. Nah, mengembangkan proses manufaktur yang efisien dan ekonomis untuk menghasilkan superkapasitor berkualitas tinggi dalam skala besar itu juga tantangan tersendiri gitu. Selanjutnya juga ada biaya. Mengurangi biaya produksi sambil mempertahankan kinerja tinggi adalah penting untuk meningkatkan daya saing superkapasitor. Dan selanjutnya yaitu ramah lingkungan. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan proses produksi yang berkelanjutan adalah penting untuk mengurangi dampak lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya peningkatan kerja. Baik, untuk meningkatkan kinerja superkapasitor, kita perlu fokus pada optimalisasi antarmuka antara elektroda dan elektrolit. Oke, jadi kita perlu melakukan beberapa upaya. Yang pertama ada pengembangan material baru. Nah, kita perlu mencari material elektroda dan elektrolit yang memiliki sifat lebih baik, seperti konduktivitas yang lebih tinggi dan stabilitas yang lebih baik.
Selanjutnya ada optimasi desain elektroda. Dengan mendesain struktur elektroda yang lebih baik, kita dapat meningkatkan luas permukaan kontak antara elektroda dan elektrolit, sehingga meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Selanjutnya ada peningkatan proses manufaktur. Kita perlu mengembangkan teknik manufaktur yang lebih efisien dan hemat biaya untuk menghasilkan superkapasitor dalam skala besar. Nah, selanjutnya yaitu penelitian interdisipliner. Dengan menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang ilmu, kita dapat menemukan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan superkapasitor ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang strategi peningkatan interaksi elektroda dan elektrolit. Nah, antarmuka antara elektroda dan elektrolit adalah faktor kunci yang menentukan kinerja superkapasitor. Untuk meningkatkan kinerja, kita dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama ada modifikasi permukaan elektroda. Melalui proses fungsionalisasi, kita dapat meningkatkan kompatibilitas antara permukaan elektroda dan ion dalam elektrolit, sehingga meningkatkan efisiensi reaksi elektrokimia. Selanjutnya ada penggunaan nanomaterial. Nah, nanomaterial itu punya luas permukaan yang sangat besar dan sifat elektronik yang unik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan energi dan laju transfer ion. Lalu ada desain porositas terkendali. Dengan mengontrol ukuran dan distribusi pori pada elektroda, kita dapat meningkatkan akses ion ke permukaan aktif dan mempercepat transfer muatan. Selanjutnya ada pilihan elektrolit yang sesuai. Memilih elektrolit yang memiliki viskositas rendah, konduktivitas ion tinggi, dan stabilitas kimia yang baik sangat penting untuk mencapai kinerja optimal. Lalu ada penambahan zat aditif. Nah, oke, dengan menambahkan zat aditif tertentu ke dalam elektrolit, kita dapat meningkatkan interaksi antara elektroda dan ion, sehingga meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada penggunaan elektrolit padat. Nah, elektrolit padat dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas, tapi juga dapat meningkatkan resistensi ionik. Lalu ada pembahasan elektrolit. Memastikan seluruh permukaan elektroda terbasahi oleh elektrolit sangat penting untuk menghindari pembentukan gelembung yang dapat mengurangi kinerja. Lalu ada peningkatan konduktivitas permukaan. Melapisi permukaan elektroda dengan bahan konduktif dapat meningkatkan transfer muatan. Juga ada penggunaan elektrolit, penggunaan reaksi redox, yaitu menggunakan material elektroda yang dapat mengalami reaksi redox dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Lalu ada pengendalian suhu operasi. Mengontrol suhu operasi dapat mempengaruhi viskositas elektrolit dan mobilitas ion, sehingga mempengaruhi kinerja. Lalu ada karakterisasi in situ. Dengan teknik karakterisasi in situ, kita dapat mempelajari perubahan yang terjadi pada antarmuka elektroda elektrolit selama operasi. Selanjutnya ada kompatibilitas material. Nah, memilih material elektroda dan elektrolit yang memiliki kompatibilitas kimia yang baik akan meminimalkan reaksi samping dan meningkatkan stabilitas jangka panjang. Lalu ada desain elektroda yang optimal. Dengan merancang geometri elektroda yang sesuai, kita dapat meningkatkan luas permukaan kontak antara elektroda dan elektrolit sehingga mempercepat transfer ion. Lalu ada pengaturan kondisi operasi. Nah,
Mengoperasikan superkapasitor dalam rentang tegangan dan suhu yang sesuai akan meminimalkan kerusakan pada antarmuka dan meningkatkan umur pakai. Oke, jadi kita akan uh, mengenal lebih jauh elektroda superkapasitor berbasis bahan alami. Nah, seperti yang kita lihat pada slide ini, untuk memahami karakteristik elektroda superkapasitor berbasis bahan alami, kita perlu melakukan berbagai teknik karakterisasi. Yang pertama itu ada difraksi sinar X atau XRD. Nah, teknik ini itu digunakan untuk mengetahui struktur kristal, kemurnian, dan komposisi material elektroda. Selanjutnya ada mikroskop elektron scanning atau SEM. Dengan SEM, kita bisa melihat morfologi permukaan, ukuran partikel, dan distribusi material pada elektroda. Selanjutnya, kita bisa menggunakan mikroskop elektron transmisi atau TEM. Teknik ini memungkinkan kita melihat struktur nanomaterial elektroda secara lebih detail. Nah, lalu juga ada spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR. NMR memberikan informasi tentang lingkungan atom dalam material seperti koordinasi ion dan interaksi ligan. Selanjutnya ada spektroskopi inframerah Fourier transform atau FTIR. FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan ikatan kimia dalam material. Selanjutnya ada analisis luas permukaan BIT. Nah, teknik ini itu digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik, distribusi ukuran pori, dan porositas material. Informasi ini penting untuk memahami kapasitas penyimpanan ion dan kinerja elektrokimia. Spektroskopi faktor yang selanjutnya ada spektroskopi fotoelektron sinar X atau XPS. XPS digunakan untuk menganalisis komposisi kimia dan keadaan oksidasi unsur-unsur dalam material, serta memberikan informasi tentang kimia, permukaan, fungsionalisasi, dan stabilitas material. Selanjutnya ada analisis termogrametri atau TGA. Nah, TGA ini digunakan untuk mengevaluasi stabilitas termal dan perilaku dekomposisi material. Informasi ini tuh juga penting untuk mengetahui kondisi operasi yang optimal untuk superkapasitor. Oke, selanjutnya ada pengujian mekanik. Nah, pengujian ini penting untuk memastikan bahwa elektroda punya kekuatan mekanik yang cukup untuk menahan tekanan selama proses pembuatan dan pengoperasian. Terutama untuk bahan berbasis polimer. Nah, selanjutnya ada impedansi elektrokimia atau EIS. EIS memberikan informasi yang lebih detail tentang proses yang terjadi pada antarmuka elektroda elektrolit, seperti resistensi transfer muatan dan difusi ion. Nah, difusi ion dalam elektroda ini juga sangat penting untuk memahami kinerja elektrokimia, teman-teman. Selanjutnya ada voltametri siklik atau CV. Nah, CV digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi redoks yang terjadi pada elektroda dan mengevaluasi kapasitas spesifiknya. Selanjutnya ada pengujian stabilitas. Nah, pengujian stabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa elektroda dapat mempertahankan performanya dalam jangka panjang dan jangka waktu yang lama, dan dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, biasanya
Pengujian ini tuh penting untuk mengevaluasi gimana sih kinerja elektroda berubah dalam keadaan kondisi lingkungan yang berbeda seperti suhu, kelembapan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu eh, kita akan membahas bahan alami untuk elektroda superkapasitor. Nah, yang pertama itu ada karbon yang berasal dari biomasa. Nah, karbon yang berasal dari massa itu punya keunggulan berupa ketersediaan yang melimpah, biaya produksi yang rendah, dan struktur pori yang unik, sehingga sangat cocok untuk aplikasi sebagai elektroda superkapasitor. Selanjutnya ada polimer alami. Nah, polimer alami seperti selulosa dan kitosan memiliki sifat biokompatibel dan dapat berfungsi sebagai pengikat serta meningkatkan konduktivitas elektroda. Selanjutnya ada inspirasi dari alam. Nah, dengan meniru struktur kompleks bahan alami seperti daun dan karang, kita dapat merancang elektroda dengan luas permukaan yang sangat besar dan kinerja yang tinggi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang uh, revolusi superkapasitor atau tren terbaru dalam teknologi superkapasitor. Nah, teknologi superkapasitor itu terus berkembang pesat. Jadi, ada beberapa tren baru yang digalakkan. Yang pertama yaitu material yang canggih. Nah, penggunaan material-material baru seperti grafen dan DMD memungkinkan kita untuk menciptakan elektroda dengan luas permukaan yang sangat besar, sehingga meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Selanjutnya, ada sistem hibrida yang menjanjikan. Kombinasi superkapasitor dan baterai menawarkan solusi yang menarik untuk berbagai aplikasi, terutama pada perangkat yang membutuhkan daya tinggi dan energi tinggi secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada superkapasitor yang lebih fleksibel. Dengan teknologi manufaktur yang semakin canggih, superkapasitor ini dapat dibuat dengan bentuk yang lebih fleksibel dan tipis, sehingga dapat diaplikasikan pada perangkat elektronik yang dapat dikenakan dan berbagai perangkat pintar lainnya. Lalu ada operasi suhu tinggi. Nah, superkapasitor kini dapat beroperasi pada suhu ekstrim, sehingga cocok untuk aplikasi industri berat seperti otomotif dan aerospace. Lalu ada integrasi dan teknologi lain. Superkapasitor mulai diintegrasikan dengan teknologi lain seperti sel surya dan perangkat IoT, membuka peluang untuk aplikasi yang lebih luas. Lalu ada superkapasitor ramah lingkungan. Nah, penggunaan uh, bahan yang dapat didaur ulang dan standar industri yang jelas membuat superkapasitor semakin ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Di sini juga kita akan membahas tentang dampak terhadap masa depan. Jadi superkapasitor itu pasti punya dampak-dampak bagaimana teknologi-teknologi. Nah, dampak-dampaknya itu ada beberapa. Yang pertama ada peningkatan efisiensi energi atau efisiensi energi yang optimal, di mana superkapasitor menawarkan efisiensi pengisian dan pengosongan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan baterai konvensional, sehingga mengurangi pemborosan energi. Lalu ada mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Nah, penggunaan superkapasitor pada kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan jangkauan kendaraan. Lalu ada stabilitas sistem energi terbarukan. Integrasi superkapasitor dengan sistem energi terbarukan dapat meningkatkan stabilitas grid listrik dan mempercepat transisi menuju energi bersih. Nah, selanjutnya ada beberapa aplikasi luas dari elektroda berbasis bahan alami. Nah, elektroda berbasis bahan alami punya potensi yang sangat besar dalam berbagai aplikasi. Yang pertama ada bidang kesehatan atau perangkat medis. Nah, eh, pada kesehatan yang lebih presisi, elektroda dapat digunakan untuk menciptakan perangkat medis yang lebih akurat dan personal, seperti biosensor glukosa untuk penderita diabetes. Lalu ada elektronik. Eh, nah, ada elektronik yang lebih fleksibel. Elektroda fleksibel memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang dapat diintegrasikan ke dalam tubuh manusia atau tekstil, membuka peluang untuk pemantauan kesehatan yang lebih kontinu. Selanjutnya ada lingkungan yang lebih bersih. Elektroda dapat digunakan sebagai sensor untuk memantau kualitas lingkungan dan mendeteksi polutan, sehingga membantu kita menjaga kesehatan planet. Nah, selanjutnya ada keamanan pangan yang terjamin. Elektroda dapat membantu memastikan keamanan pangan dengan mendeteksi kontaminan yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya ada eh, Selanjutnya ada perangkat elektronik sementara. Jadi seperti perangkat medis sementara, elektroda yang dapat terdegradasi dapat digunakan untuk aplikasi sementara seperti monitoring pasca operasi dan lain sebagainya. Lalu ada sensor lingkungan. Nah, elektroda dapat digunakan dalam sensor lingkungan yang dapat terdegradasi secara alami setelah digunakan. Lalu ada perangkat mandiri. Yang pertama ada permanen energi. Nah, permanenan energi elektroda dapat digunakan dalam perangkat yang dapat memanen energi dari lingkungan, seperti panas tubuh atau cahaya. Lalu ada perangkat bioelektrokimia. Nah, elektroda dapat digunakan dalam sel bahan bakar mikroba untuk menghasilkan listrik dari limbah organik. Lalu ada pertanian. Sensor tanah elektroda dapat digunakan untuk memantau kondisi tanah, seperti kelembapan dan kandungan nutrisi. Pemantauan tanaman elektroda dapat digunakan untuk memantau kesehatan tanaman dan pertumbuhan. Selanjutnya ada militer. Nah, elektroda yang dapat digunakan dalam perangkat militer yang ramah lingkungan. Nah, lalu teknologi superkapasitor itu kan menawarkan banyak potensi, tadi sudah kita bahas, tapi kita juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang bisa dilihat pada slide ini, ada beberapa tantangan lingkungan yang perlu kita hadapi. Yang pertama ada ketergantungan pada sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, penggunaan bahan-bahan langka dan proses produksi yang intensif
energi dalam pembuatan superkapasitor dapat menimbulkan masalah lingkungan jangka panjang. Lalu ada masalah limbah elektronik. Nah, pembuangan superkapasitor yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta melepaskan zat berbahaya ke lingkungan. Lalu ada resiko bahan berbahaya. Beberapa komponen superkapasitor mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, kita tuh perlu mengembangkan teknologi superkapasitor yang lebih ramah lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, dan menerapkan proses produksi yang lebih efisien. Oke, nah untuk memastikan bahwa teknologi superkapasitor berkontribusi pada masa depan yang lebih baik, kita perlu fokus pada keberlanjutan. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu pertama adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, menggunakan bahan alami dan daur ulang sebagai bahan baku utama dalam pembuatan superkapasitor, dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua itu ada optimasi proses produk dengan mengadopsi praktik manufaktur yang efisien dan ramah lingkungan, kita dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Lalu selanjutnya ada desain produk yang ramah lingkungan. Nah, mendesain superkapasitor yang mudah dibongkar dan didaur ulang akan memperpanjang siklus hidup produk dan mengurangi limbah elektronik. Selanjutnya ada penggunaan bahan yang aman. Memilih bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia adalah langkah penting untuk melindungi ekosistem dan masyarakat. Lalu ada peningkatan efisiensi energi. Dengan meningkatkan kinerja superkapasitor, kita dapat mengurangi kebutuhan akan material dan energi, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu ada kerjasama multi pihak. Nah, kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademi sangat penting untuk menetapkan standar lingkungan yang ketat dan mendorong inovasi dalam teknologi superkapasitor yang berkelanjutan. Nah, lalu perkembangan teknologi material alami telah membuka jalan bagi inovasi baru dalam bidang penyimpanan energi. Elektroda berbasis bahan alami menawarkan solusi yang menarik karena pertama ramah lingkungan. Bahan alami yang digunakan bersifat biodegradable dan tidak menghasilkan limbah berbahaya, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu ada kinerja unggul. Nah, struktur pori yang unik pada bahan alami memungkinkan penyimpanan energi yang lebih efisien dan kapasitas yang lebih tinggi. Lalu ada fleksibilitas dan biokompatibilitas. Nah, elektroda alami dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk perangkat medis yang implantable. Lalu ada potensi untuk aplikasi yang lebih luas. Dengan terus berkembangnya penelitian, elektroda alami dapat membuka peluang untuk aplikasi baru di berbagai sektor, seperti kendaraan listrik, perangkat elektronik portable, dan sistem penyimpanan energi terbarukan. Nah, lalu ada seperti yang kita lihat, perkembangan teknologi material alami telah membuka jalan bagi inovasi baru dalam bidang penyimpanan energi. Nah, elektroda berbasis bahan alami menawarkan solusi yang sangat menarik untuk masa depan. Karena pertama, inovasi material. Jadi penelitian terus berfokus pada pengembangan material alami dengan kinerja yang lebih baik, seperti densitas energi yang lebih tinggi dan konduktivitas yang lebih baik. Lalu yang kedua ada perangkat elektronik yang lebih fleksibel.
Jadi elektroda alami yang fleksibel dan ringan sangat cocok untuk digunakan dalam perangkat wearable dan implant medis. Lalu ada solusi untuk lingkungan elektroda alami dapat digunakan sebagai sensor untuk memantau kualitas lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Lalu ada ramah lingkungan. Sifat biodegradable dari elektroda alami mengurangi masalah limbah elektronik dan melindungi lingkungan. Lalu, selanjutnya ada perangkat fleksibel dan tahan lama. Elektroda alami cocok untuk perangkat elektronik yang dapat dilipat dan lentur. Selanjutnya ada perangkat mandiri. Elektroda alami dapat dikombinasikan dengan teknologi permanen energi untuk menciptakan perangkat yang dapat mengisi daya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada standarisasi industri yang lebih kuat. Pengembangan standar industri akan mempercepat adopsi teknologi superkapasitor dan mendorong inovasi yang lebih cepat. Lalu ada pendekatan multidisiplin. Kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu akan menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan komprehensif untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan elektroda alami. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, silakan diambil baiknya saja. Terima kasih. Sekian, saya Sofa Salsabila Ratna Wijaya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.